Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, malam hari ini saya sengaja memilih tema bersinarlah melalui retakmu. Ini adalah salah satu pelajaran yang saya dapatkan di kelas konseling. Jadi kalau dari gambarnya ya kita tahu bahwa bersinarlah melalui retakmu. Jadi ketika bejana itu retak, tetap masih bisa dipakai oleh Tuhan menjadi terang bagi orang lain, menjadikan cahaya, menjadikan petunjuk bagi siapapun. Mari kita baca bersama-sama dari 2 Korintus 4 ayat yang ke-7, 2, 3. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Amin. Bapak Ibu Saudara, Alkitab menggambarkan manusia itu bagaikan tanah liat yang dibentuk Tuhan menjadi sebuah bejana. Terdapat dalam Yeremia 18 ayat 1 sampai 6, Roma 9 ayat 20 sampai 21. Manusia diciptakan dari debu tanah, itu di Kejadian 2 ayat 7. Itu sebabnya manusia itu mudah retak, rapuh, atau terluka. Tetapi Alkitab juga mengatakan bahwa di dalam tanah liat yang dibentuk oleh Allah itu berdiam roh Allah. Kita perhatikan 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Bapak Ibu Saudara, ini menandakan bahwa di dalam tubuh yang fana ini ada roh Allah yang berdiam. Itu yang harus kita ingat selalu. Dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, ada roh Allah yang berdiam di sini. Jadi apapun tindakan kita, baik maupun tidak baik, itu disaksikan oleh Tuhan sendiri melalui Roh Kudus. Ini gambaran bejana yang retak itu ya Bapak Ibu Saudara. Andai saja bejana ini sempurna dan tidak ada retak, tentunya akan sangat bernilai, sangat indah dan bernilai. Begitupun hidup manusia. Berbagai peristiwa tidak menyenangkan, kegagalan, penderitaan, sakit penyakit, dosa, kehilangan apa saja ya? Kehilangan orang yang kita kasihi, kehilangan barang, kehilangan pekerjaan, merasa tidak layak, adanya penolakan, itu membuat luka, sehingga keadaannya merasa tidak lagi sempurna, tidak utuh seperti semula. Tetapi kalau boleh memilih ya, kita akan memilih untuk tetap utuh selamanya, sehingga hidup kita akan bermanfaat secara maksimal. Tetapi Bapak Ibu, Alkitab juga mengatakan bahwa hidup bukanlah tentang apa yang manusia rencanakan, tetapi yang terjadi adalah keputusan. Di dalam Amsal 19 ayat yang ke-21, di sana dikatakan, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Kita lanjutkan. Melihat bejana utuh seperti ini, yang terlintas dalam pikiran kita adalah bejana itu bermanfaat ya Bapak Ibu. Bisa jadi hiasan, unik, indah, cantik, menyenangkan hati, bernilai, dan layak dipajang. Namun ketika bejana tanah liat itu retak, apa kata dunia? Seperti ini, kamu jelek. Kalau saya ngomong dalam bahasa Jawa mungkin lebih menjiwai ya. Kowe iki elek, wis elek-eleke wong. Kowe iki ngisi-sini. Kowe wis gagal, ra berhasil. Itu kalau kita usaha kita lagi bangkrut, kita lagi di bawah ya, Bapak Ibu ya. Kita lagi situasinya benar-benar lagi susah lah, lagi banyak utang, lagi sakit-sakitan ya. Semua
orang rasanya berkata seperti itu, bahkan saudara kita sendiri, saudara kandung, kadang orang tua, orang yang satu rumah, itu semua berkata seperti itu. Kowe iki wis rusak, wis ora layak, wis ora pantes, wis ora migunani, malah jadi gandulan, jadi beban, nyusahke wong. Kowe iki wis ora dipercaya, ora payu omonganmu apa wae, ora nek sing nuku, ora payu omonganmu. Wis ora nek sing percaya. Nah, itu dunia kan berkata pasti akan seperti itu. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah merasakan, kalau saya sudah sering dan saya butuh bertahun-tahun untuk pemulihan. Nah, ini perbedaan cara pandang manusia dengan Tuhan dalam menyikapi kegagalan manusia dalam hidup itu. Kalau dunia itu menolak, kita itu ditolak, tapi oleh Tuhan kita diterima. Gagal itu malah petaka menurut manusia. Tapi menurut Tuhan gagal itu sebuah proses. Sakit, ujung-ujungnya mati, engko paling ora wis ora usah dikapak-kapake kuwi engko paling-paling ya mati, wis. Nah, tapi kalau dari sudut pandang Tuhan, sakit bisa sembuh. Menderita itu kena hukuman. Nah, kena kutuk kowe ya. Kuwi mesti mergone kena kutuk, soalnya dheweke iki lakune ngene. Menderita itu pembelajaran dari Tuhan, Bapak Ibu. Nah, kalau orang dunia lagi banyak utang, lagi susah, ngalami sakit, bangkrut, aja dicedhaki. Engko kowe ketularan lho, engko paling kowe diutangi. Aja dicedhaki. Nah, kalau menurut Tuhan yang seperti ini, Bapak Ibu Saudara harus dirangkul, dikunjungi, dikuatkan, ditopang. Wes wong kae wis rusak, wis buang wae, wis rasa dianggap konco. Nah, tapi yang rusak itu sama Tuhan dibenarkan. Kita akan melihat menurut Alkitab. Nah, kita akan mulai membaca Alkitab, membaca ayat-ayat ini. Pandangan dunia dan Tuhan terhadap manusia sebagai bejana yang retak itu. Kalau tadi manusia itu melihat retaknya, melihat gagalnya, Tuhan melihat potensi manusianya ini masih punya potensi, masih bisa dibenerin. Dalam 1 Samuel 16 ayat 7. Mungkin akan urut aja dari Bu Pendeta, dari Bu Gembala. 1 Samuel 16 ayat 7. Ya. 1 Samuel 16 ayat yang tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Amin. Ini kejadian ketika anak-anaknya Isai satu persatu mau diurapi, dan Samuel melihat mereka satu persatu dari perawakan mereka, kakak-kakaknya Daud ini ya, yang gagah perkasa, tapi sama Tuhan itu semua lewat. Bukan apa yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Karena manusia melihat rupa, tapi Tuhan melihat hati. Nah, yang kedua, orang yang gagal, seperti bejana yang retak itu, udah sama dunia itu dianggap tidak berguna. Tapi Tuhan masih menganggap berharga. Yesaya 43 ayat 4, Bumin bisa bantu baca. 43 ayat 4. 43 ayat 4. Oleh karena itu, dan aku ini mengasihi kau, maka aku memberikan manusia dan bangsa-bangsa. Amin. Kalau dunia menganggap kita yang lagi gagal, yang lagi menderita itu tidak berguna, Tuhan masih menganggap kita berharga. Yang selanjutnya, dunia akan membuang orang-orang yang
gagal yang menderita tadi. Tetapi Tuhan memperbaiki. Yeremia 18 ayat yang keempat, Kak Dia. (18) ayat 4. Amin. Nah ini, kalau dunia membuang, tapi Tuhan masih mau memperbaiki. Kemudian yang selanjutnya, dunia menjauhi. Kayak tadi ya, ojo cedak-cedak, gue ketularan. Paling gue naik cedak-cedak, gue diutangi. Nah, ini ya ditembungi, gue ditembusi. Tapi Tuhan mendekat pada orang yang patah hati. Di Mazmur 34 ayat yang ke-18, Bu Broto. Ayat yang ke-18. Amin. Amin. Jadi kalau tadi dunia menjauhi, rapopo. Kita ndak dideketin, nggak ada temen tuh ndak popo, Bapak Ibu. Ndak apa-apa. Tuhan tetap dekat sama kita. Tuhan tidak meninggalkan kita. Nah, dunia memandang kita kalau kita bangkrut itu akhir. Syukurin lu. Mampus lu, entek-entekan lu, wes. Harap bangkit susah gue, wes. Mulai dari nol lagi, minus bahkan. Nah, itu kata dunia. Tapi Tuhan menjadikan yang bangkrut itu, yang gagal dan menderita itu sebagai awal yang baru. Yesaya 43 ayat 19. Siapa yang mau baca? Ayat 19. Aku hendak membuat sesuatu yang baru. Sekarang sudah tumbuh. Kamu mengetahuinya. Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun, padang belantara. Amin. Bapak Ibu Saudara, ini janji Tuhan. Tuhan sanggup menjadikan sesuatu yang baru pada diri orang-orang yang gagal, yang hidupnya sudah berantakan tadi. Bahkan dikatakan di situ Tuhan sanggup membuat sungai-sungai di padang gurun. Sesuatu yang tidak mungkin, tapi Tuhan sanggup lakukan. Kita akan lanjut. Semua yang kita baca ini firman Tuhan ya, bukan kata bunun. Dunia menganggap tidak layak ya, tadi wis ora pantes kuwi, tapi Tuhan masih menganggap layak. Yesaya 43 ayat 1. Kita layak karena kita kepunyaan siapa? Kepunyaan Tuhan. Itu kata Tuhan loh. Sungguh luar biasa loh, kita dibilang kita ini kepunyaan Tuhan. Nah, kalau dunia melihat luka-luka kita, wis babak belur, wis entek-entekan kayak ngono, wis gagal, wis ora mungkin kuwi iso tangi, iso tengel, wis ra iso kuwi. Wis pokoke kuwi engko keblangsat kuwi engko. Ini kalau Tuhan sanggup memakai keretakan dan kelemahan untuk memancarkan terangnya. 2 Korintus 4. Jadi bukan kegagalan yang seperti yang dunia lihat yang akan terjadi pada orang yang berharap kepada Tuhan, tetapi satu pemulihan yang dari Tuhan sendiri. Nah, saya akan lanjutkan bagaimana kita menyikapi retaknya diri. Kalau kita mengalami sakit, penderitaan, kehilangan, kegagalan, dimusuhi orang, banyak utang, udah kita habis-habisan lah, usaha bangkrut. Kita ada 3 cara yang positif, yaitu menerapkan belas kasih pada diri sendiri. Tapi menerapkan belas kasih itu Bapak Ibu Saudara bukan mengasihani diri. Kalau mengasihani diri itu kita menempatkan diri kita sebagai korban. Kasihan deh gue, kasihan aku. Tapi kalau kita berbelas kasih itu kita bisa berkata kepada diri kita sendiri,
rapopo, bangkrut rapopo, wajar. Aku ora dhewean. Wong liya ya pernah bangkrut. Ojo nganti edan, ojo nganti bunuh diri. Pokoknya nek aku mengalami situasi sing pokoknya yang berat itu, jangan sampai saya melakukan dua hal itu. Sekalipun sepertinya keadaan tuh membawa kita pada situasi itu. Wes pokoknya nek aku ora bunuh diri ya mati. Saya pernah berada di situasi itu Bapak Ibu Saudara. Tapi saya percaya Tuhan sanggup memulihkan. Kita semua pasti pernah berada dalam kondisi itu dengan versi kita masing-masing ya Bapak Ibu. Dan kita mengakui menerima retak itu kan, bilang gak apa-apa, ada Tuhan bersamaku. Tuhan akan membuatku bangkit, menjadikan aku kepala dan bukan ekor, menjadikan kita naik dan bukan turun. Ya itu enaknya kita jadi anak Tuhan ya. Ada janji-janji Tuhan. Dan kita juga harus mengampuni diri kita sendiri. Kita jangan menghukum. Wah, aku ini berarti wingi guys buat kesalahan. Terus aku tak ngene wae. Menghukum diri sendiri jangan. Kita harus berbelas kasih kepada diri sendiri. Menerima bahwa kegagalan bukan akhir dari segalanya. Justru menjadi titik awal perubahan. Tadi ada di firman Tuhan yang sudah kita baca ya. Yang dibacakan Mas Wahyu tadi. Nah, yang selanjutnya, Bapak Ibu Saudara, di Jepang itu ada seni memperbaiki keramik yang pecah dengan cara menambalnya dengan emas. Namanya kintsugi. Kin itu emas, sugi itu sambungan. Hasil retakannya justru jadi indah. Bahkan hasil karya kintsugi itu harganya jauh lebih mahal daripada sebelumnya. Demikian juga dengan keretakan kita dalam hidup bisa menjadi tempat kemuliaan Tuhan untuk bersinar. Ini Bapak Ibu Saudara, kintsugi itu salah satu contohnya. Indah bukan? Ini kalau belum dipoles dengan emas, kira-kira dijual laku nggak? Nggak ada yang mau. Dikasih pun nggak ada yang mau. Tapi ketika dipoles dengan emas seperti ini, harganya mahal sekali. Bukan karena emasnya saja, tetapi karena seninya. Filosofinya kintsugi itu di Jepang, pandangan hidup orang sana yang mengajarkan bahwa ketidaksempurnaan dan bekas luka itu dapat menjadi bagian dari keindahan dan itu perjalanan seseorang. Bukan untuk disembunyikan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita punya luka, punya pengalaman pahit itu tidak untuk disembunyikan, tetapi untuk dirayakan dengan menyorotinya seperti menyambung keramik pecah dengan emas ini untuk menciptakan sesuatu yang lebih indah dan unik. Bapak Ibu Saudara, mari kita renungkan firman Tuhan.